ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya istilahnya. Bahan yang akan saya bahas, yang akan saya sampaikan di sini sebenarnya juga bukan istilahnya itu artefak baru, tapi memang sudah beberapa peneliti sudah mencoba membacanya. Mungkin saya berusaha lagi gitu ya, karena kebetulan juga dekat dengan rumah, jadi saya beberapa kali coba melihat gitu kalau pulang ke Magetan. Saya tinjau lagi, saya pilih kembali gitu ya tentang beberapa pembacaan dari peneliti sebelumnya, mengulangi lagi dan istilahnya mungkin ketika kita membaca lagi itu ya mungkin ada penghasil pembacaan yang berbeda gitu ya. Pembacaan yang berbeda itu mungkin masih bisa disanggah lagi, mungkin bisa diperbarui lagi oleh pembaca-pembaca berikutnya. Jadi saya juga enggak istilahnya belum bisa memastikan bahwa hasil bacaan saya ini benar, dan saya berusaha untuk istilahnya itu membuat inskripsi ini bisa istilahnya ya sedikit bisa lebih terbaca. Mungkin ya, akan saya bagikan mungkin sudah terlihat slide yang saya bagikan. Ini saya memilih 5 gitu. Sebenarnya ini pilihan yang acak gitu, karena saya sendiri juga enggak istilahnya ya ini yang sudah ada gitu, yang istilahnya sempat saya kulik-kulik gitu ya, sempat saya dan ini juga lokasinya juga enggak begitu jauh dari tempat saya. Dan sejauh ini hasil pembacaan dari peneliti-peneliti sebelumnya memang masih ya sebagian besar masih memberikan tanda tanya untuk beberapa inskripsi ini. Jadi memang kalau dilihat aksara kuadrat sendiri gitu untuk dalam hal ini itu memang cenderung banyak ornamennya dan kaligratif gitu ya, yang sifatnya memang sangat kaligratif kalau dalam pandangan saya, sehingga sering kali menyulitkan untuk pembacaan, sehingga nanti kelanjutannya bisa membiaskan proses pemaknaan itu sendiri. Dan juga yang masalah yang kedua itu dari fisiknya, kondisi fisiknya, dan ini mungkin sebenarnya juga suatu permasalahan yang cukup bulat, karena fisik itu hancur gitu, sebagian inskripsi itu tidak utuh, dan sehingga banyak bagian yang hilang. Dan saya istilahnya ketika berusaha untuk membaca teks inskripsi ini juga ya mungkin di satu sisi terbaca, tapi di sisi lain konteksnya hilang. Ya mungkin konteks secara makro ya dari konteks kesejarahannya juga, dan juga konteks secara mikro dari segi sintaksisnya. Dan ini mungkin ya kita pembacaannya mungkin bisa saja nggak utuh gitu untuk konteks inskripsi ini, tapi setidaknya gitu, mungkin untuk pembacaan ulang, membaca lagi, berusaha untuk istilahnya ya mungkin memperbaiki gitu, untuk pembacaan peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi ya semuanya masih terbuka untuk dibaca ulang teks-teks inskripsi ini. Dan di sini memang ya kebetulan istilahnya saya kalau seminggu sekali itu mesti pulang ke Magetan, dan saya
coba 5 inskripsi. Ya ini mungkin 5 inskripsi saja, 5 inskripsi dulu, karena mungkin beberapa sana di Magetan sendiri inskripsi yang beraksara kuadrat itu juga cukup banyak untuk mengetahui. Dan kemarin juga Mas Teguh untuk mengingatkan, Mas nggak baca prasasti Bungkuk lagi. Ya kebetulan kemarin juga baru sempat meninjau lagi, tapi belum saya masukkan ke sini. Nanti ya mungkin di kesempatan lain dan dilanjutkan. Tapi untuk sementara ini saya masih 5 yang saya coba sajikan dalam kajian ini. Nah di sini untuk mencakup wilayahnya ya wilayah juga masih sedikit yang ada kotak warna merah ini. Jadi istilahnya di sekitar pusat Kota Magetan, jadi Kecamatan Magetan. Nah, situsnya ada 2 dan juga 1 di Kecamatan Panean, agak jauh gitu memang, tapi juga istilahnya masih terjangkau gitu. Kalau mungkin kita berkunjung mulai pagi sampai sore gitu ya untuk mencoba membaca inskripsi di 3 situs itu ya masih memungkinkan. Ya, nah, di 3 lokasi, 2 lokasi ini masih 1 desa. Lokasi pertama dan di lokasi kedua itu masih di Kelurahan Kepolorejo, masih masuk Kecamatan Magetan. Dan tahun 2020 Januari gitu awal, terus kami sempat sama komunitas Astaga Yatri Ukir Mahendra dan teman-teman termasuk juga Mas Teguh waktu itu juga ikut kita kunjungan rame-rame ke 3 lokasi ini. Ya. Kita istilahnya ya membaca bareng-bareng, dan setelah kunjungan itu saya coba lagi membaca lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya juga untuk 3 istilahnya inskripsi ini saya melihat itu sebenarnya ya sudah hampir 10 tahun yang lalu ketika saya istilahnya ya mulai tinggal di Magetan gitu ya, istri orang Magetan gitu, sehingga saya kemudian ya coba untuk situs-situs. Yang pertama itu lokasinya di pinggiran perumahan itu di Kelurahan Kepolorejo. Nah, itu 1 inskripsi. Yang kedua di Punden Kepolorejo itu yang sekarang bentuknya seperti makam. Itu yang nama lainnya itu Makam Panjang Sonokeling. Itu lokasinya juga agak jauh dari kota. Terus yang ketiga, ya ini mungkin yang situs yang cukup terkenal juga, Candi Sadon di Cepogo, Kecamatan Panean. Jadi lokasinya agak terpencil jauh, tapi ya istilahnya aksesnya itu masih mudah, masih nggak begitu jauh dari lokasi ini. Nah, untuk sementara di sini saya hanya mengambil 5 inskripsi yang ada di 3 lokasi. Terus dari segi informasi gitu sebenarnya bukan sesuatu yang baru saja. Ya, sejak abad ke-19 itu sudah beberapa peneliti Belanda itu coba membaca inskripsi ini. Mungkin yang pertama itu memang Huppermans. Waktu itu dalam, kalau nggak salah, Huppermans ini meneliti istilahnya di kawasan Karesidenan Madiun itu sekitar tahun 1860-an, dan karyanya itu dipublikasikan tahun 1875 di Tijdschrift. Di situ Huppermans juga menampilkan beberapa faksimili dari inskripsi tersebut. Walaupun nanti satu inskripsi yang ada di pinggiran perumahan tadi di lokasi pertama belum di kalau nggak salah dengar itu juga temuan baru yang di makam di Punden Kepolorejo sama Candi Sadon ini istilahnya faksimilenya sudah pernah diterbitkan oleh Huppermans, dan faksimile itu yang kemudian menjadi pijakan gitu, menjadi dasar untuk para peneliti Belanda, ya salah satunya nanti juga Brandes
itu membaca inskripsi ini. Jadi kemungkinan mereka sendiri juga nggak melihat langsung, tapi melihat faksimile yang dibuat oleh Huppermans. Terus selanjutnya kalau Verbeek itu hanya menyampaikan informasi inventarisasi. Kemudian tahun 1898 ini Yesim Hauer itu sebenarnya sekretaris, istilahnya hanya pencatat saja, tapi di situ Hauer mencatat pendapat dari Brandes ketika Brandes dimintai untuk hasil bacaan terhadap inskripsi ya yang waktu itu adalah inskripsi Polorejo di makam Sonokeling itu. Di situ kemudian dicatat oleh Hauer dan ditampilkan di Notulen Batavia's Genootschap volume 36. Nah, dan di situ di makam Sonokeling sendiri sebenarnya ada 3 inskripsi, tapi yang dibaca oleh Brandes cuma 2. Satu, entah kenapa saya sendiri juga nggak tahu gitu kenapa kok cuma 2 gitu. Di Huppermans sendiri sebenarnya faksimile juga ada 3. Terus selanjutnya Knebel ini masih berupa laporan saja. Terus kemudian tahun 1929 itu grup juga membuat pembacaan terhadap inskripsi ini, tapi juga banyak nggak yakinnya karena juga masih banyak sekali tanda tanya dalam pembacaannya, dan Krug sendiri juga dengan rendah hati bilang ya bacaan saya nggak masuk akal, dan karena beberapa aksara nggak sulit untuk teridentifikasi dalam sehingga itu juga Krug juga masih belum membuat suatu kesimpulan yang final, karena di situ adalah epigrafis Antekeningen, itu adalah sebuah catatan tentang istilahnya semua inskripsi gitu, hampir rata-rata inskripsi, terutama yang inskripsi pendek yang sekarang ada di Museum Nasional, ada di catatannya Krug ini. Terus kemudian, nah ini saya sendiri belum tahu apa dalam rentang antara 1929 sampai tahun 1996 ini, ketika Bu Titi Surtinastiti dan Pak Magiswadi untuk menerbitkan laporan penelitian epigrafi di Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ponorogo, itu membuat istilahnya bacaan. Saya sendiri belum tahu kenapa kok pembacaan ini belum istilahnya tidak dibandingkan dengan pembacaan para peneliti sebelumnya, sehingga saya sendiri juga dalam rujukannya saya belum menemukan hasil bacaan dari para peneliti sebelumnya. Terus tahun 2016 Bu Titi Surtinastiti membuat artikel yang di Perkembangan Aksara Kemateran, salah satunya dari 5 inskripsi yang akan saya bahas di sini hanya menampilkan inskripsi yang ada di Candi Sadong. Ini faksimile yang dibuat oleh Huppermans tahun 1875. Nah, ini jadi saya nggak tahu nih metodenya bagaimana, kemungkinan juga masih istilahnya meniru untuk menggambarkan kembali aksara-aksara yang ada di inskripsi tersebut. Di sini inskripsi di Candi Sadong yang pertama. Yang kedua ini saya hanya menampilkan contoh. Yang kedua dari prasasti Sonokeling di Polorejo. Jadi istilahnya Huppermans ini memang sangat cukup istilahnya faksimile dari Huppermans ini cukup terkenal gitu, cukup berpengaruh gitu, ketika para sarjana-sarjana Belanda itu melakukan pembacaan. Jadi di sini mungkin nanti ketika saya melakukan pembacaan, saya coba memperbandingkan gitu terhadap aksara-aksara Quadrat, hasil pembacaan para peneliti sebelumnya, dan juga terutama di prasasti Posarang itu yang ya dalam hal ini prasastinya cukup panjang, teksnya cukup panjang, dan pembacaannya juga
dalam pemahaman saya itu sangat ya akurat gitu untuk nanti membandingkan beberapa aksara yang ada di dalam inskripsi ini. Kemudian saya juga selain membuat transliterasi, saya akan coba menerjemahkan. Ya, para peneliti sebelumnya, hasil bacaan para peneliti sebelumnya saya tandai dengan warna biru. Kalau saya punya saya sendiri, saya berikan warna merah. Dan nanti selain di transliterasi, menurut IAST, saya juga coba akan menstandarkan dan juga menerjemahkan. Ya, setidaknya ini sebuah upaya, gitu, upaya yang mungkin masih sangat kecil dari yang saya lakukan. Nah, ini inskripsi yang pertama. Ini sebenarnya juga inskripsi ini tidak utuh, gitu. Jadi bagian atasnya itu hilang. Ini lokasinya di pinggir perumahan, ada kawat berdurinya. Tapi kalau perlu ingin membaca prasasti ini, sebenarnya nggak perlu menerobos kawat berduri, itu cukup lihat sampingnya saja, karena juga ada jalan untuk mengakses ke sana. Nah, jadi ini istilahnya memang nggak ada pelindungnya gitu ya, jadi benar-benar di alam terbuka gitu. Jadi kadang-kadang ya mungkin lokasinya nggak begitu terpencil sebenarnya, jadi dekat dengan jalan raya, walaupun di seberangnya nanti ada kuburan juga. Dan ini konon penemuan baru, saya belum mengulik lagi gitu, apakah soalnya di dalam beberapa catatan yang coba saya cari memang belum ada, kecuali yang di bukunya laporan Bu Titi sama Pak Mahfi tahun 96 ini sudah disebut. Nah, ini kalau pembacaannya Bu Titi Surtinastuti dan Pak Mahfi Suhadi, ini bacaannya paksa mi ke ba, masih ada tanda tanyanya. Terus kalau yang berkembang selama ini, bacaan dari teman-teman itu Satya Wiku. Ini saya sebenarnya ketika kita pertama kali saya melihat ini, saya bersama teman-teman komunitas Astaga Yatri dan Hendra dan beberapa teman lain, ketika kita bareng-bareng melihat ini, di sini memang ada beberapa aksara, ya, dalam hal ini saya sependapat untuk dua aksara awal dari bacaan Bu Titi Surtinastuti dan Pak Mahisuti, yaitu paksa. Nah, ini ketika aksara pa dan sa itu memang hampir mirip, cuma bedanya di bagian bawah, di bagian bawah yang sini memang kalau sa itu ada penggalannya. Jadi ini kalau di aksara dalam inskripsi ini itu nyambung. Jadi ini lebih ke aksara pa daripada sa. Terus selanjutnya yang di atasnya, ini pembacanya dari bawah ke atas, yang selanjutnya ini adalah aksara k dengan legatur sa murdanya, yang sa istilahnya sa retroflex yang ada titik bawah itu, dan bentuknya memang mirip dengan, ya paling dekat adalah pasangan pa, legatur pa, dan juga iya. Kalau iya memang bedanya agak lekuk ke depan, tidak ada lekukannya. Nah, dan di sini pun di pasangan ini ada garis, gitu, ada struk sedikit, dan itu yang menandakan bahwa itu adalah sa. Di sini yang cukup aneh adalah penggunaan ulu yang ada di depan k yang atas. Jadi seolah-olah memang ini seperti seperti taling gitu ya, seperti e bagi aksara yang ada di atas wa. Dan juga ini sukunya, suku untuk pasang aksara k, ini letaknya di samping wa. Jadi memang ini cukup membingungkan gitu ya, cukup yang ketika membaca inskripsi ini. Jadi saya pendapat saya di sini adalah paksa wiku dengan tanda dagger gitu, yang
seperti salib ini yang ya biasanya untuk teks-teks yang hilang, yang korup. Jadi yang terbaca paksa wiku. Ini mungkin ada kaitannya dengan kronogram. Ya ini sebenarnya pendapatnya Mbak Gun sendiri. Saya dengar jangan-jangan kronogram. Ya sebenarnya mungkin, gitu, mungkin karena juga paksa itu bernilai 2 bagian, paksa suka, paksa persina paksa, paksa paksi burung dan punya 2 sayap kaitannya dengan itu, dan juga wiku bernilai 7, dan mungkin yang aksa apa istilahnya bagian ratusan atau ribuan nggak terbaca karena istilahnya aksara apa materi inskripsi ini juga patah, hilang. Di sini memang jadi yang terbaca oleh kita sekarang ya 2 kata ini. Mungkin ketika pakai sistem angka nafama untuk Gatihi ini hanya menyimbolkan, menewakili angka satuan dan angka puluhan. Dan ini mungkin adalah sebuah apa istilahnya lingga patok gitu ya, kaitannya dengan batas tanah yang ya biasanya juga menampilkan angka-angka tahun. Dan ini mungkin kaitannya seperti itu. Ini mungkin pendapat saya mungkin masih bisa diperbaiki lagi. Nanti tafsiran sementara saya. Dan yang mungkin kita selanjutnya melangkah ke situs yang kedua. Di sini Punden Keponorjo, di sini ada 3 inskripsinya dan bentuknya sudah dibuat seperti makam, makanya sekarang sebutannya ya makam Panjang Sono Keling. Karena di situ ada pohon sono gitu, kalau dalam catatan orang Belanda disebut Sono Keling. Di sini ada 3. Yang pertama yang dibuat seperti nisan bagian kepala ini posisinya membujur ke utara gitu ya, seperti makam-makam Islam yang sekarang. Nah, terus ada di bagian selatan ini ada 2 batu ini yang ada inskripsinya. Ini inskripsi ini pernah dibuat ya, yang dibuat oleh faksimile. Yang dibuat faksimilenya oleh Huperman itu yang inskripsi inskripsi pada situs ini. Nah, ini kalau yang ini, nah yang cukup sulit gitu ya, yang ya saya sendiri juga masih belum yakin untuk menentukan bacaan dalam inskripsi yang pertama ini. Ini kalau dalam penelitiannya itu sama Pak Mahri, ini sebutannya Sono Keling 1, inskripsi Sono Keling 1, prasasti Sono Keling 1. Ini sebenarnya sudah pernah coba dibaca oleh grup tahun 1929 dalam catatan atas inskripsi itu, tapi grup sendiri nggak yakin dengan bacaannya. Dia sendiri yakin gitu ada beberapa aksara yang dia istilahnya yang menurut dia benar pembacaannya, yaitu aksara ta, terus aksara na, terus aksara ka, bulu, dan ta yang di belakang. Juga visarga yang di belakang, di bagian puncak. Itu selain itu, grup sendiri nggak yakin dalam pembacaan dia. Nah, dan di sini Bu Titi Surdinasti dan Pak Mahdi Suhadi juga di bagian akhirnya juga ada tanda tanya. Terus saya coba cari lagi di kalau nggak salah di situsnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu BPJB, coba membaca bacaannya Sri Tanak Mitah. Di sini memang ada kesepakatan ya, jadi aksara ta, na, ka, dan i gitu. Nah, istilahnya wulunya ini masih istilahnya dari semua pengkaji, pembaca itu istilah sepakat dalam hal ini.
Jadi saya masih sebenarnya ini juga masih pembacaan yang tentatif. Ini saya tafsirkan sebagai repa karena arahnya itu beda. Kalau yang anus apa Virama yang seperti pangkon itu arahnya ke belakang, kalau yang cakra legatur R itu ke bawah, dari bawah ke atas. Ini tapi dari atas arahnya itu ke kiri, ke depan. Ini biasanya kalau saya sendiri juga belum yakin apakah ini benar-benar repa. Dan aksara di bawahnya adalah ra. Terus kan di bagian sini, nah, ini aksara ta. Sini adalah taling, karena talingnya cukup tersembunyi. Dia ada istilahnya masih ke numpuk gitu ya, numpuk dengan bagian repa ini. Jadi di satu sisi memang saya yakin bahwa itu adalah taling gitu, yang menjadi bagian dari aksara ta selanjutnya. Nah, yang juga menimbulkan tanda tanya adalah yang ada di aksara K. Ini saya belum yakin gitu kalau ini adalah wa gitu ya. Seperti dalam bacaan grup sendiri juga mengidentifikasi bahwa ini adalah wa, dan grup sendiri juga nggak yakin. Ada yang menafsirkan ini ma, saya sendiri juga sebenarnya masih cukup ragu karena di sini ada lubang, ada ceruk. Nah, ini kemungkinan juga dibuat ya memang awalnya memang ada ceruk seperti ini. Jadi ini adalah ya saya secara sementara saya menafsirkan bahwa ini adalah wa. Terus juga yang ada di bawah aksara ta ini banyak yang ada yang menyebut ini adalah pasangan ta, ada yang menyebut pasangan ma. Tapi kalau ini arah hadapnya, kalau sebenarnya pasangan ma dan pasangan na itu dalam konteks aksara kuadrat ini bentuknya hampir mirip, cuma arah hadapnya berbeda. Kalau yang menghadap ke kiri itu sepengetahuan saya bandingkan dengan prasasti Posarang itu adalah pasangan na, sedangkan yang menghadap ke belakang itu adalah pasangan ma. Bisa yang saya hasil bacaan saya nanti itu rata inaku di tengah. Jadi istilahnya di situ ada beberapa kata, 4 kata, rata, inaku, terus preposisi i dan tengah. Nah, dalam hal ini kalau ini ada tentang konsep persandian ketika a dan i bertemu membentuk e, terus juga u dan i itu membentuk w, u ketemu vokal itu membentuk w. Jadi di sini ada ya semacam pemadatan gitu ya dalam hal ini. Jadi saya coba itu untuk menerjemahkan rata ya, sama rata. Inaku itu bentuk pasif dari aku, inaku didaku, dan juga i adalah preposisi. Sebenarnya dia sifatnya ya seperti ini, tapi di sini nggak ing, gitu, nggak ada definitifnya, nggak ada istilah partikel definitifnya. Ini tengah yang itu. Nah, kalau dalam kamusnya Romo Sud, tengah sendiri itu punya 2 arti. Yang arti yang pertama itu seikat padi, jadi padi yang diikat. Terus juga yang kedua adalah perintah atau persiapan. Tapi kalau dalam hal perintah, yang pengertiannya perintah itu tidak pernah dalam bentuk dasar. Bentuknya itu selalu ada istilahnya itu ada imbuhannya. Jadi kalimatnya polimorfemis, bukan monomorfemis. Nah, tapi kalau di sini dalam kasus ini bentuknya yang monomorfemis, kata dasar. Nah, ini yang pertama. Untuk yang selanjutnya, ini sebenarnya Brandes juga pernah membaca. Bacaan dari Brandes itu adalah Sang Agawe.
hasil pembacaan Brandes berbeda sedikit gitu ya dengan bacaan Bu Titi dan Pak Mahdi. Sebenarnya yang membedakan adalah aksara nga dan da. Dan di sini memang bentuknya hampir mirip, cuma perbedaannya itu adalah kalau nga itu ada lekuannya di atas seperti aksara nga. Kalau yang da itu di bawah, dan ini agak curam gitu bagian tengahnya. Di sini saya sependapat dengan bacaan Brandes sang agawai. Nah, jadi di sini adalah yang membuat, sang itu adalah preposisi, penunjuk untuk person, untuk orang, sang agawai yang membuat. Nah, Brandes menerjemahkannya sebagai the maker, atau ya, sang pembuat itu pengertian. Nah, ini untuk prasasti inskripsi sonokeling yang kedua. Untuk yang ketiga, ini memang cukup Brandes membacanya sebagai Gusti juga. Kalau dalam bacaan Bu Titi dan Pak Mahdi, mungkin masih ragu dengan aksara yang pertama ini, tapi memang sebenarnya di sini adalah ada sukunya, tapi sukunya itu sudah aus, itu cukup nggak begitu terlihat. Dan yang selanjutnya ini adalah, nah ini antara aksara dan legaturnya dan pasangannya ini masih satu warga, masih satu, istilahnya satu wilayah pengucapan itu kalau dalam kajian fonologi. Kajian fonologi apa? Siksa. Dan ini istilahnya ini aksara sa, karena di sini ada garisnya, ada coretan, dan bentuknya memang sangat mirip dengan pa. Kalau pa memang nggak ada. Dan ini adalah aksara a, ta yang retrofleks, ta yang murdanya. Dua-duanya ini adalah rumpun atau warga murdanya. Jadi pusti, kepuasan, kebahagiaan, dan sebagainya. Nah, terus di atasnya ini ada suku, dan selanjutnya adalah yuga. Dan semua membaca itu sebagai yuga. Kalau Brandes menerjemahkan itu kaitannya dengan apa? Pasang gitu ya, pasang kebahagiaan dan sebagainya. Itu kalau dalam pembacaan saya Gusti Yuga itu adalah sama Yuga, kaitannya dengan Yuga. Kalau dari strukturnya kan Kali Yuga atau Para Yuga, Dewa Yuga dan sebagainya. Yuganya di belakang, terus di Yuga itu era kebahagiaan, zaman kebahagiaan. Nah, antara inskripsi sonokeling 1, 2, dan 3 itu apakah ada hubungannya gitu ya? Sebenarnya memang kalau dari skala kalau dia masih satu situs ya mungkin ada hubungannya secara anggapan dasarnya seperti itu. Tapi dalam konteks sintaksis yang makro, apakah ketiga kata itu, ketiga ungkapan itu gitu ya, itu masih menyambung, itu saling menyambung, itu masih belum jelas, terutama ketika saya melihat apa yang sonokeling 2 dan sonokeling 3 itu enggak, bentuk batunya juga kalau disambung juga agak beda, tapi saya sendiri juga belum tahu, belum pasti gitu. Kalau misalnya sang agawi Gusti Yuga itu mungkin juga digabung, sang agawi Gusti Yuga kemudian disambung dengan yang lainnya mungkin masih logis gitu, tapi saya belum bisa untuk istilahnya memastikan bahwa itu dalam satu satuan sintaksis atau ini kaitannya dengan tenah gitu ya, yang kata terakhir dalam yang inskripsi sonokeling 1. Tenah di sini kaitannya dengan adi dalam kamusnya Zoetmulder, tapi juga ada kaitannya dengan pemerintah. Itu saya sendiri cenderung ke arah. Tapi juga ini yang menjadi sebuah permasalahan dalam korpus kamus Zoetmulder sendiri, itu munculnya cuma satu kali dalam teks Utara Manawa yang pernah
edisinya dibuat oleh Yonker, ya, kemudian dijadikan referensi oleh Romo Sih. Nah, itu baru muncul kalau Utara Manawa baru apa istilahnya beberapa abad kemudian. Itu mungkin bisa menjadi pertanyaan lagi gitu. Apa artinya, terutama yang Sonokeling 1. Kalau yang Sonokeling 2 dan 3 saya yakin sebenarnya bacaan Brandes sebenarnya sudah akurat untuk mengucapkan dua inskripsi. Jadi mungkin ini untuk simpulan sementara tentang inskripsi di Bundaran Kepalorejo atau makam Sonokeling ini. Saya kaitannya dengan kesejahteraan, tentang mungkin kaitannya dengan persawahan, kehidupan agraris, kaitan dengan karena juga di wilayah-wilayah itu masih ada persawahan yang mungkin itu sudah dibuka gitu sejak zaman sekitar mungkin abad ke-10 ke 11. Nah, untuk yang ketiga, di situs yang ketiga ini Candi Sadon Saduan dari satu orang-orang suci, mungkin di situ dulunya gitu suci. Ini istilahnya toponim gitu, toponim dalam pemahaman saya dari satu. Nah, di sini sebenarnya di Candi Sadon ada 3 inskripsi di bawah kepala kala ini, terus ada di sampingnya, dan juga di bagian depan. Ini ada kulina. Yang saya bahas kali ini itu cuma yang ada di bawah kepala kala. Di situ yang di antara ketiga inskripsi yang ada di Candi Sadon ini, sebenarnya kalau dari segi sintaksnya, dari sintaksis yang di bawah kepala ini yang utuh, karena dia diapit oleh 2 adek-adek, 2 punktuasi atau tanda baca. Nah, jadi saya perkirakan gitu, saya anggap ini yang paling utuh. Ya, mungkin ketika inskripsi yang lain gitu, ya bisa gitu ya. Nah, mungkin dalam kesempatan lain akan dibahas lagi. Tapi yang untuk kali ini itu yang bagus. Mungkin fungsinya juga cukup signifikan terkait dengan situs ini. Ini sebenarnya Kruk juga sudah pernah membaca. Kalau Kruk sendiri bilangnya itu berdasarkan fotografis. Dia juga menyinggung tentang faksimile yang dibuat oleh Hubermans dan dikirim ke Batavia Geroskap pada masa itu. Nah, kalau bacaan Kruk sendiri, sang awarna tinawa. Dia sendiri nggak yakin tentang istilahnya, terutama kata yang belakang tinawa. Kalau menurut perkiraannya itu dari kata tawa gitu, tinawa. Dan di sini untuk aksara kelima, gitu ya, kelima untuk menafsirkan itu adalah ta. Terus juga Bu Titi dan Pak Maki Suhadi, Padana, Padawana, Siri, Sa. Ini sepertinya ada kurang 1 aksara. Tapi terus kemudian tahun 2016 dikoleksi Sada Wani Ri. Dan di sini ada kasus lagi ketika aksara nga ini istilahnya dianggap sama dengan aksara da. Tapi dalam hal ini lekuannya itu ada di atas. Kalau yang bawahnya rata. Biasanya kalau lekuannya yang di atas itu adalah aksara nga. Jadi di sini Kruk sebenarnya juga sesuai gitu ya, kalau kita lihat. Terus juga Sanga Warna. Di sini di atas na ini na murdanya, na di bawah. Di atasnya ada berapa itu sebenarnya aksara ra. Masih 1 warga dengan na, Sanga Warna. Terus aksara kelima ini adalah ga. Nah,
pembacaan saya ga, karena kalau ta itu pasti di sini ada lubangnya, gitu. Agak lebih lebar sedikit seperti aksara ka, tapi dua kaki depan dan kaki tengahnya itu nyambung, tapi di sini enggak. Nah, hanya ada dua kaki dan terputus. Pembacaan saya ini aksara ga. Nah, terus di atasnya ada wulu, ga, gi. Terus selanjutnya adalah aksara na, dan di sini na itu memang beda dengan di sini ya, istilahnya. Nah, di sini ada di bawah, bagian bawahnya ada lekuk ke atas, jadi sebenarnya bentuknya seperti aksara na. Kalau saya bandingkan dengan prasasti sarang, ginawa, sanga warna ginawa. Nah, ini kan diperkirakan inskripsi ini ada di istilahnya ambang pintu torpel. Jadi biasanya dalam menurut kebiasaan penulisan inskripsi di atas ambang pintu itu kaitannya dengan kronogram. Dalam hal ini saya coba gitu ya, ini sebenarnya juga hasil diskusi dari teman-teman. Itu sanga warna ginawa, dan ini sanga adalah 9, warna 4, ginawa. Untuk masalah ginawa ini saya terfokus pada penggunaan nawa, kata nawa. Memang dalam istilahnya dalam fenomena sengkalan sendiri, dalam fenomena kronogram itu ada yang namanya yang disebut oleh Pak Broto Kesowo itu adalah guru wondo. Di situ penggunaan istilahnya sejauh kata-kata itu punya istilahnya dua silabel yang sama dengan kata-kata bernilai bilangan, itu dianggap masih satu, mewakili satu bilangan yang sama. Nah, misalnya kayak kata dadi itu bernilai 4, itu sebenarnya adalah kata dari udadi. Dadi kalau dalam pengertiannya, dalam konteks sintaksnya itu ya dianggap sebagai jadi, tapi dalam istilahnya itu sebenarnya bentuk pemendekan dari udadi. Nah, begitu juga misalnya kata anahut gitu. Anahut itu kan sebenarnya dari anahuti. Anahuti itu adalah api, api upacara. Tapi pengertian anahut sendiri adalah menggigit. Itu pengertiannya sudah berbeda, tapi di situ masih ada unsur ada unsur silabel yang sama. Nah, dalam kasus ini juga perkiraan saya fenomena itu masih juga terjadi dalam istilahnya skripsi dan di satu. Nah, di sini jadi angkanya itu ada 949. Ini tahun Saka kalau dikonversikan ke Masehi ya sekitar tahun 1027. Ini jadi ini masih istilahnya perkiraan saya, mungkin nanti ada pendapat lain, saya persilahkan. Bisa disampaikan di sini dulu ya. Napura tenang di sang utama sabda tugas pin rasasti. Jadi mohon maaf apabila semoga diampuni oleh para utama dalam kata-kata yang dibingkai dalam prasasti. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan saya masih membutuhkan lebih banyak masukan dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.